Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget. Coding pakai balok-balok susun. Ini adalah pengenalan ke dunia Scratch yang pastinya asik. Pernah nggak sih Anda mikir kalau coding atau pemrograman itu kayak bahasa rahasia yang rumit banget cuma buat orang-orang jenius? Nah, buang jauh-jauh pikiran itu. Hari ini, kita bakal bongkar mitos tersebut sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih pemrograman itu? Coba bayangin deh, program itu sebenarnya kayak resep masakan. Anda kasih bahan-bahannya, itu input. Komputer yang memasaknya sesuai instruksi, itu proses. Dan hasilnya adalah hidangan lezat, yaitu output. Sesederhana itu polanya. Entah itu aplikasi di HP atau game favorit Anda, semuanya pakai pola dasar ini. Nah, ini nih biasanya yang bikin orang mundur duluan. Dulu, kita harus ngetik baris demi baris kode yang kelihatannya rumit, satu titik koma aja salah bisa bikin pusing. Ini bisa jadi penghalang besar buat yang baru mau mulai. Tapi gimana kalau saya bilang kita bisa memprogram tanpa perlu ngetik kode yang rumit itu? Inilah solusinya, coding dengan balok susun. Dan inilah dia Scratch. Lihat deh, tampilannya cerah dan ramah banget kan? Ini bukan lagi soal baris teks yang bikin pusing, tapi lebih kayak kanvas kosong penuh warna yang siap untuk diisi sama kreativitas kita. Intinya simple banget. Lupakan mengetik, sekarang kita mulai menyusun. Anggap aja ini seperti main Lego digital. Setiap balok warna-warni ini adalah sebuah perintah, dan Anda tinggal sambung-sambungin aja untuk membangun program Anda. Setiap program kan butuh tombol start, ya kan? Nah, di Scratch, itu adalah balok head atau balok topi ini. Lihat deh bentuknya yang melengkung di atas, itu seolah-olah ngasih tahu kita, "Hey, nggak ada lagi yang bisa ditaruh di atasku. Aku ini titik awalnya." Intuitif banget. Terus ada balok stack atau balok tumpuk. Perhatiin deh, bentuknya punya lekukan di atas dan tonjolan di bawah. Ini desain yang jenius, karena bentuknya sendiri udah ngajarin kita kalau balok ini diciptakan untuk disambungin, untuk ditumpuk satu sama lain, dan akhirnya menciptakan sebuah rangkaian aksi. Oke, sekarang bagian paling serunya. Percaya atau enggak, semua program di dunia, mau secanggih apapun, itu dibangun cuma di atas 3 aturan ajaib ini. Beneran, cuma 3. Dan begitu Anda paham ketiganya, Anda itu sebenarnya udah ngerti logika di balik hampir semua software yang pernah Anda pakai. Udah siap? Aturan pertama adalah urutan. Komputer itu super patuh, tapi dia nggak punya inisiatif. Dia akan melakukan persis apa yang kita perintahkan sesuai urutan yang kita kasih. Langkah A, baru B, baru C. Nggak bisa dibolak-balik. Urutan itu penting banget. Contohnya gini deh. Buat gambar sebuah kotak, kita harus perintahin, maju, terus belok, maju lagi, belok lagi. Diulang terus sampai 4 kali. Kode ini jalan sih, tapi rasanya kok panjang dan capek banget ya? Nah, ini yang membawa kita ke aturan kedua. Aturan kedua adalah pengulangan. Ini semua soal kerja cerdas, bukan kerja keras. Daripada nulis perintah yang sama berkali-kali, kita bisa bilang ke komputer, "Hey, lakukan bagian ini sebanyak 4 kali. Ini bener-bener game changer." Dan lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di kiri, cara yang panjang dan ribet tadi. Di kanan, dengan satu balok repeat, kita bisa melakukan pekerjaan yang sama persis, cuma dengan 3 balok. Nah, inilah kekuatan kerja cerdas. Jauh lebih ringkas, jauh lebih efisien. Aturan terakhir adalah seleksi. Dunia nyata kan penuh dengan pilihan. Nah, program juga harus bisa begitu. Seleksi ini memungkinkan kode kita untuk membuat keputusan. Logikanya sederhana. Jika hari ini hujan, maka bawa payung. Logika yang sama persis berlaku di sini. Contoh paling gampang itu di kuis ini. Programnya ngasih pertanyaan. Jika jawaban kita benar, maka akan muncul tulisan bagus. Tapi kalau salah, akan muncul coba lagi. Ini contoh sempurna gimana seleksi membuat program jadi bisa bereaksi, jadi interaktif. Oke, 3 aturan tadi udah di tangan. Sekarang, giliran Anda untuk mulai berkarya. Disinilah keajaiban dimulai. Dengan menggabungkan balok-balok sederhana tadi, buat ganti latar, buat ngatur gerakan, buat ganti kostum, Anda bisa bikin karakter Anda jadi hidup. Setiap tumpukan kode ini mengontrol bagian yang berbeda. Dan pas digabungin, jadilah sebuah animasi yang utuh dan keren. Jadi kira-kira apa yang bakal Anda buat? Mungkin sebuah cerita interaktif yang endingnya bisa berubah-ubah? Atau game pertama buatan Anda sendiri?
Bisa juga bikin alat musik digital. Dengan 3 aturan tadi, kemungkinannya itu benar-benar nggak ada batasnya. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Kode bukan lagi bahasa rahasia yang menyeramkan, tapi sekarang jadi kanvas untuk semua ide-ide Anda. Satu-satunya batasan adalah imajinasi Anda sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apa hal keren pertama yang akan Anda ciptakan?